misi pertama tim anti kaiju KACT telah dimulai. Episode diawali dengan kemunculan kaiju besar dari dalam laut di pelabuhan Yaizu, dan hal itu dilihat oleh sepasang kekasih sambil teriak. Lanjut, Kak Sayuki menjelaskan secara detail mengenai KACT, tugasnya dan korelasinya dengan NDF. Also, Kak Sayuki juga sudah izin sama Pak Saburo kalau gudang Taiyo bakal dijadiin markas KACT unit Uta. Kak Sayuki juga bilang kalau besok ketiganya harus sediakan dokumen, data pribadi, dan CV untuk didaftarkan. Tapi ya kalian tahu sendirilah surat atau gimana. Kak Sayuki pun curiga awalnya, tapi ya dia bisa ngerti juga sih. Malam harinya ada satpam yang sedang menjaga gudang ikan. Ia mendengar ada suara besi jatuh dan mendatanginya. Kemudian ia pun lari karena ia melihat bayangan yang nampaknya kaiju itu berukuran manusia. Esok harinya berita radio pun menyatakan kalau kini Omega resmi disebut Ultraman Omega. Kak Sayuki pun datang dengan memberi misi pertamanya. Tentunya misi ini mengenai kejadian kaiju yang ada di gudang ikan dan juga di pelabuhan kemarin. Selain K-Monitor, Kak Sayuki pun memberikan mereka TWS untuk alat komunikasi, cartridge untuk amunisi K-Monitor, dan juga kendaraan khusus bernama Light Vitol. So, tim KACT pun tiba di lokasi kejadian menggunakan Light Vitol dan mulai menjalankan misi pertamanya. Setelah menyelidiki banyak tempat yang berantakan, mereka pun berpencar mencari keberadaan kaiju itu menggunakan K-Monitor. And yep, Kosei pun berhasil menemukan kaiju itu, namun dia lari ketakutan dan belum sempat nembak juga. Kosei pun menghubungi Kak Ayu dan Surato mengarahkan Kosei untuk memancingnya ke area A agar Surato bisa mencegah kaiju tersebut. Setelah berhasil memojokinya, kaiju itu tiba-tiba jadi membesar. Ternyata ini cuma satu kaiju yang sama bernama Alligator Toys. Karena dia membesar, diberi nama King Alligator Toys. Kak Ayu pun mengevakuasi para petugas keamanan. Kosei dan Surato team up melawan King Alligator Toys. Namun ya, Omega dan Trigaron kesulitan karena si Alligator Toys yang licin. Sempat terjadi adegan kejar-kejaran juga. Dan lucunya saat Alligator Toys menyelam ke laut, Trigaron jadi ketakutan layaknya kucing. Kasihan Omega sendirian yang ikut kecebur di laut. Kak Ayu yang di tengah mengevakuasi petugas keamanan melihat di monitornya kalau Alligator Toys mengendalikan ukuran bentuknya dengan memanipulasi suhunya. Kak Ayu pun memberitahu Kosei mengenai hal itu. Mendengar itu, Kosei mengesampingkan Valgenes dan ya lagi-lagi dia terkena efek samping seperti episode kemarin. Ini gimana ceritanya burung Phoenix bisa berenang di laut? So ya, Valgenes berhasil menyelamatkan Omega dan bergabung menjadi Valgenes Armor. Dengan jurus elemen airnya, Omega bisa membekukan Alligator Toys sampai tubuhnya mengecil dan kemudian menembaknya jatuh ke bawah tepat di depan Kosei. Beruntung di stun oleh tembakan Kak Ayu. So ya, misi pertama KACT pun berhasil. Rating 8/10 untuk episode 16 ini. Dari segi cerita, ini cuma berfokus ke misi pertama KACT saja, nggak ada human drama atau segala macamnya. Tapi di sini feel-nya tetap seru. Berasa filler juga nggak banget. Untuk battle-nya juga yang nggak terlalu gimana karena tujuannya buat nangkepin si Kadal Lele Jumbo ini. Malah kocak aja gara-gara si Kadal ini licin dan juga Trigaron yang sifat kucingnya tiba-tiba muncul. Selain sisi kocaknya, ada satu scene yang gue suka yaitu Surato dan Kosei team up bareng berubah dan mengsamon Trigaron. Menurut gue epic banget dan udah lama juga nggak dapat momen dual transform ini. Terakhir di Deckard nggak sih?